Vino. Ayo cepetan. Kita mau kemana lagi? Udah deh, ikutin gue aja. Untung aja Tentari nggak lihat. Yaudah sekarang lo balik deh, biar gue anterin. Enggak, gak usah. Lo gak usah anterin gue. Gue mendingan pulang sendiri. Itu apa-apaan sih, saat-saat kayak gini masih aja kepala batu. Ini udah malam, nggak aman. Udah gue anterin. Terus, kalau udah malam, nggak aman. Bukannya lebih nggak aman kalau gue sama lo. Maksud lo apaan sih? Emang kapan gue pernah celakain lo? Ingat ya, udah berapa kali lo kayak gini sama gue? Lo seenaknya sama gue. Lo suruh orang buat masukin gue ke mobil lo, bawa ke rumah lo, dandanin gue, ngajak gue dinner. Lo minta persetujuan gue nggak? Enggak kan? Karena apa? Karena lo selama ini cuma mikir gue tuh mainan. Gue tuh cuma boneka yang bisa lo suruh-suruh, lo atur-atur, lo hina-hina, lo bohongin. Lo pernah pikir gak perasaan gue? Dan ini semua terjadi karena apa? Karena lo orang kaya dan gue orang miskin. Intinya gini ya, gue bukan orang kaya kayak lo, Vino. Yang udah tersedia semuanya, yang gak perlu ngelakuin apapun. Gue harus berjuang buat hidup gue. Gue harus kerja, gue harus cari duit, gue harus berjuang. Sedangkan lo selalu nyusahin hidup gue dengan semua kebohongan lo, semua keegoisan lo. Dan ini barang lo. Ambil. Gue gak butuh semua barang itu. Dan gue minta sama lo, ini terakhir kalinya lo ganggu hidup gue. Baju lo ntar gue balikin. Apanya yang salah sih? Gue udah usahain buat malam ini jadi malam yang spesial. Tapi malah berakhir kayak gini. Apa emang bener ya? Lo gak akan pernah bisa ngeliat niat baik gue ke lo. Buat lo, gue cuma bawa bencana. Lagi? Mau kemana? Hah? Gue mau ke Vino lah. Ke Vino ngapain? Hah? Kenapa sih lu balik nanya? Nggak usah. Kenapa? Karena gue sayang sama Laras. Kenapa Satya harus lihat gue dansa sama Vino sih? Apa sebenarnya yang dirasain sama Satya ya? Kalau emang Satya sayang sama gue beneran, dia pasti ngerasa sakit banget lihat gue lagi sama Vino. Kenapa sih gue gak bisa ada di dekat Satya terus? Kenapa harus si bayi gede itu yang selalu ada di dekat gue? Oh, bagus ya. Lo pulangnya selalu malam terus. Habis dari mana lo? Dugem ya? Oh, enggak kok Bu. Ini saya habis dari pesta temen. Hah? Pesta? Pakai baju mewah kayak gini, pakai make up segala. Ternyata lo punya duit ya? Tapi bayar kontrakan kok nyicil? Enggak Bu. Baju ini pinjaman kok Bu. Make up juga saya di make upin sama temen. Lo bilangnya kagak punya duit, tapi bisa pergi pesta. Gue kagak mau tahu ya. Besok sebelum maghrib, lo mesti lunasin uang sewa kontrakan. Tapi Bu, Ibu kan waktu itu udah janji sama saya. Maksudnya, Ibu bolehin saya bayarnya minggu depan lunasinnya. Dan saya juga bisa nyicil, Bu. Ah, udah. Udah kagak berlaku lagi. Lo bisa dandan kayak gini, pakai make up segala rupa. Berarti lo udah punya duit. Pokoknya, lo besok mesti bayar sisanya yang 400.000 itu. Kagak ada alasan lagi. Titik. Aduh, udah lewat 15 menit lagi. Untung papa nggak ada.
Mungkin dia lagi di kamar. Pas deh. Mending sekarang gue buru-buru masuk kamar. Baik kalau ntar papa nanyain, tinggal bilang, tadi dateng kok jam 9 pas. Kamu sudah telat 15 menit. Sesuai dengan omongan Papa, serahkan kunci mobil kamu. Pak, please jangan gitu dong, Pak. Ngertiin Leon udah usaha datang on time, Pak. Tapi kan Papa tahu sendiri kan, Jakarta macet. Sampai Leon tadi nggak nganterin temen loh, suruh dia naik taksi. Kalau nggak percaya, tanya aja langsung sama dia. Papa ngelakuin ini supaya kamu bisa lebih disiplin. Tidak seenaknya sendiri. Tidak meremehkan segala hal. Bahkan, sekarang ini kamu lebih banyak berbohong sama Papa. Kunci mobil. Udah jam segini, belum datang juga. Gue balik aja deh. Ih, kok lu gitu sih? Tungguin bentar dong. Tapi ini udah malam, Bi. Nih, lo lihat. Besok gue udah kampus pagi. Gue harus istirahat, tau nggak? Tungguin aja sih. Hitung-hitung kan temenin gue. Dikit lagi juga nyampe kok nyokap gue. Tapi gue bingung ya, Bi, sama nyokap lo. Kenapa ya gue disuruh kesini? Padahal kan yang punya masalah lo. Terus gue ikut dilibatin gitu. Lagian lo tuh ya, pakai punya masalah sama si preman macam Danur. Nah, masalah kan lo sama nyokap lo. Ih, Soy. Kok lo kesannya nggak peduli banget sih sama gue? Kita kan temenan banget, Soy. Lo backingin gue, kayak lo belain gue gitu. Kenapa lo jadi cuek gini sama gue? Bi. Iya, Bu. Bianca mana? Ada, Bu, di kamarnya. Ada temannya, Bu, baksonya. Sonya udah datang. Ya udah, kalau gitu saya ke kamar Bianca ya. Iya, Bu. Please dong, Soy, jangan balik ya. Nih, lo nginep aja di rumah gue. Nih ya, lo boleh pakai baju gue apa aja. Pakai sepatu, pakai tas gue, lo pinjem tas gue yang kemarin baru gue beli tuh. Lo boleh deh pinjem tas gue yang paling gue sukain, lo pinjem, terserah. Tapi lo nginep ya. Ih, lo tuh. Kalau bukan gara-gara ada masalah kayak gini, gue ogah nemenin lo, gue bodo amat. Yaudah, gue nginep. Yes, thanks ya, Soy. Lo tuh temen gue yang paling baik banget. Ya, nggak usah lebay. Sebulan ya pinjemnya. Ya udah, kalau gitu gue pinjem juga ya tas lo yang ini. Enggak. Sepertinya Bianca memang sedang menghadapi masalah yang serius. Tapi apa ya masalahnya? Kenapa dia nggak mau cerita sama mamahnya sendiri? Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Dan ini barang lo. Ambil. Gue nggak butuh semua barang itu. Jadi gue minta sama lo. Ini terakhir kalinya lo ganggu hidup gue. Baju lo ntar gue balikin. Kok ada ya? Cewek kepala batu kayak si Laras. Udah dikasih macem-macem juga. Masih aja gengsi buat nerima. Dasar cewek aneh. Kepala batu. Aneh banget. Kalau sama gue aja, Laras keras banget. Tapi kalau sama Satya, dia bisa nurut dengan mudahnya. Atau jangan-jangan Satya udah pacaran sama si Laras.
Bisa aja kan? Satya kan selama ini sering banget nyembunyiin sesuatu dari gue. Jadi mungkin aja kalau selama ini dia tuh udah pacaran sama si Laras dan mereka nggak bilang-bilang ke gue. Bim? Iya Mas Satya. Gue boleh minta tolong? Boleh Mas. Lo hapus rekaman CCTV hari ini ya? Nggak usah khawatir Mas. Saya jamin rekaman CCTV Laras itu sudah tidak ada Mas. Karena waktu Laras masuk, sampai Laras di rooftop, itu semua sudah saya matikan. Ini saya baru nyalakan lagi Mas. Jadi saya jamin tidak ada rekaman Laras dalam CCTV. Makasih Bim. Sama-sama Mas. Bim, by the way, sorry banget. Kalau selama ini gue sering banget ngebuat lo selalu di posisi terpojok. Nggak apa-apa sih Mas Satya. Saya sangat mengerti posisi Mas Satya yang berusaha untuk melindungi Laras. Saya juga paham kok Mas. Kalau Laras itu sebenarnya korban dari sebuah masalah yang harusnya dia tidak terlibat di situ. Tapi kalau bisa, jangan terus-terusan seperti ini ya Mas Satya. Ini soalnya menyangkut dengan pekerjaan saya. Saya nggak enak sama Murani. Ya udah Bim, sekali terima kasih. Gue harap ini nggak akan terus-menerus. Gue keluar dulu ya. Oke Mas. Ibu tuh gimana sih? Sekali disuruh mama antar jemput ke kampus jam segini belum standby. Gimana? Tadi ada di dalam ruangannya Bu Rani, Mas. Mas Satya. Mas, saya mau nanya Mas, kenapa sih yang membuat Mas Satya terus berusaha untuk melindungi Laras? Padahal itu kan apa yang Mas Satya lakukan bertentangan dengan keinginan Ibu Rani. Jangan di sini, Bim. Kalau Mas Satya nggak jawab sih, buat saya nggak masalah kok Mas. Saya mengerti kok Mas Satya. Nggak masalah, Bim. Gue juga pun gak ngerti kenapa gue bisa ngelakuin ini semua ya. Tapi di hati gue tuh gak seneng kalau misalnya ngeliat Lara susah. Gue gak suka ngeliat dia banyak banget masalah di hidupnya. Karena itu gak bisa ngebuat gue tenang. Yang pasti ya Bim, gue tuh ikut seneng kalau misalkan ngeliat dia seneng. Dan gue juga ikut lega kalau misalkan semua masalah hidupnya itu hilang semuanya. Itulah yang bikin gue jadi pengen bantuin dia. Gue juga nggak tahu kenapa. Jangan-jangan sebenarnya Mas Satya ini sedang jatuh cinta sama Laras. Maksudnya? Soalnya saya perhatikan Mas Satya selalu melindungi dia, berusaha untuk membuat Laras itu bahagia. Mas Satya kayaknya nggak suka melihat Laras itu sedih atau kena masalah. Mas Satya juga berusaha selalu melindungi Laras. Itu yang saya lihat sih, Mas. Kenapa gue mesti ngomong ini ya ke Bimo? Dia jadi mikir gini deh. Tenang saja Mas Satya. Rahasia Mas Satya akan saya jaga baik-baik. Saya tidak akan cerita pada siapapun. Oke? Enggak, Bim, gini Bim. Gue pun masih belum tahu tentang perasaan gue ke dia. Jadi gue nggak bisa dibilang gue cinta atau sayang sama dia. Ya paling cuma gue baru care sama dia. Gitu Bim. Jadi Mas Satya takut jatuh cinta. Saya yakin kok Mas, kalau Mas Satya itu lagi jatuh cinta sama Laras.
Kenapa bengong? Saya sudah bilang ke kamu, masuk mobil saya sekarang. Ayo. Udah, gak usah. Saya bisa masuk sendiri. Itu kan Laras. Sama siapa dia? Dan mau dibawa kemana? Vino lama banget ya? Saya sudah cek Mas Vino. Tadi dia sudah rapi dan sudah siap untuk pergi bareng, Mas. Udah rapi kok belum keluar. Padahal hari ini ujian loh. Ayo Bim, gue mau berangkat sendiri, nggak mau bareng siapa-siapa. Loh Mas, Mas Satya kan tunggu dari tadi Mas. Kan kita harus bareng. Ya elah, mobil kan banyak. Ngapain sih harus barengan? Masalahnya Mas, jadwal hari ini mobil-mobil lain diservis. Ribet. Udah terserah lo deh Bim. Apalagi sih Sat? Lo marah sama gue gara-gara gue ganggu dinner lo semalam. Iya. Lo pakai nanya lagi. Pikir aja sendiri. Lo ini sama Laras beneran serius main-main pengen ganggu dia atau karena menang taruhan? Emangnya kalau gue jawab, lo udah siap sama jawaban gue? Kenapa lo diem aja? Sekarang coba kalau gue tanya balik sama lo serius apa nggak sama Laras? Atau lo cuman kasihan atau apapun lah alasan lo selama ini? Coba jawab. Gak bisa jawab kan? Kenapa lo? Berani ngaku kalau lo suka sama Laras? Ayo ngaku. Cowok itu kalau yakin jawabnya cepet. Lo lama, berarti lo nggak yakin, Sat. Tahu apa yang mau gue omongin, tapi kenapa sulit banget keluar dari mulut gue ya? Kita nggak punya mobil lain aja sih, males banget. Mama ngapain di sini? Mama udah pulang, bukan katanya lusa baru pulang. Kok Mama bisa di sini? Kok pertanyaannya kayak gitu? Harusnya kalian senang dong mamanya pulang. Lagi pula ini kan rumah mama. Kenapa harus bertanya seperti itu? Maksud Vino sama Satya begini, Ma. Maksudnya kan mama itu kan pulangnya katanya lusa. Ya, kita baru dapat kabar lusa mau pulang. Ya udah, tiba-tiba mau pulang sekarang. Iya, Ma. Mendadak banget. Iya, mama memang sengaja mendadak pulang. Karena mama diberitahu ada kejadian hal yang aneh di rumah ini. Jangan-jangan Mama tahu kalau Laras malam kesini. Pasti Tante Tarini udah ngadu-ngadu. Kirain semalam udah mana-mana aja. Vino, apa yang terjadi semalam? Ayo jawab. Oke, kalau kalian gak mau jawab pertanyaan mama, gak apa-apa, gak masalah. Karena mama juga sudah tahu jawabannya. Sekarang bawa dia. Laras? Kok bisa Mama udah sama Laras? Mati gue.
Allah, jangan sampai saya dibawa ke ruang penyiksaan ya Allah. Aduh, akhirnya kejadian juga nih. Bimo, sekarang antar anak-anak kuliah. Baik Bu, saya akan antar Bu. Tapi pastikan satu, jaga anak-anak dengan benar dan jangan lengah dari pengawasan kamu. Paham kamu Bimo? Siap Bu, saya akan kerjakan. Ayo Mas Vino, Mas Satya, kita ke kampus sekarang. Permisi Bu. Dan sekarang, bawa anak ini ke ruangan saya. Bim, berhenti di sini Bim. Kenapa Mas? Gue gak mungkin ninggalin Laras gitu aja Bim. Lo apa-apaan sih, Sat? Nggak usah ngaco deh. Lo mana mungkin bisa menang lawan Mama. Ini bukan masalah gue menang sama Mama atau enggak. Tapi ini Laras sekarang. Gue turun di sini ya. Sat, tunggu Sat. Mas Eta, jangan turun Mas. Bim, gue gak mungkin ninggalin Laras Bim. Kasihan dia. Tapi Sat. Lo tenang aja ya. Sat, lo tenang aja. Gue gak mungkin ngelibatin lo. Ya. Mas Vino, jangan nantangin Ibu Mas Vino. Tolong Mas, jangan Mas. Cukup kejadian kemarin Mas buat Bu Rani marah pada saya. Nanti Bu Rani nggak percaya lagi sama Mas Vino. Bener juga sih Bimo. Mama bisa-bisa selamanya nggak percaya sama gue. Tapi masa gue biarin gitu aja Satya sama Laras yang terima resikonya? Ayo Mas. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Jadi kamu masih belum mau ngaku di mana keberadaan ayah kamu sekarang? Bu, saya benar-benar nggak tahu di mana keberadaan ayah saya. Saya nggak bohong. Cek HP-nya. Siap Bu. Ini Bu. Ya Allah, kalau ayah angkat telepon Bu Rani, ayah pasti bakal tahu kalau aku lagi kena masalah. Tidak dapat dihubungi. Kenapa ayah kamu gak bisa dihubungin? Jawab! Saya juga nggak tahu Bu. Memang akhir-akhir ini ayah saya udah jarang menghubungi saya. Saya benar-benar nggak tahu di mana keberadaan ayah saya Bu. Kamu gak khawatir sama ayah kamu? Saya khawatir Bu. Tapi ayah saya meminta saya untuk tidak khawatir, supaya saya tetap tenang di sini. Dan ayah bilang semuanya akan baik-baik aja. Baik-baik aja kamu bilang? Ayah kamu gak baik-baik aja. Ayah kamu telah melarikan diri dan melarikan uang perusahaan. Paham kamu, Laras? Dan asal kamu tahu, Laras, bahwa saya tidak percaya sama sekali kalau ayah kamu tidak memberi kabar. Jadi, kamu harus memikirkan cara supaya ayah kamu bisa ditemukan oleh saya. Pikirkan itu. Bawa dia ke kamar tamu sekarang. Baik Bu. Bu, tapi saya nggak bohong Bu. Bu. Jangan sampai ada yang tahu kalau gue balik buat nyelamatin Laras. Laras di mana ya?
harus keluar dari tempat ini. Banyak hal yang nggak bisa gue lakuin karena gue stuck di sini. Ya Allah, tolong bantu Lara supaya bisa keluar dari sini. Silakan dicicipi snacknya, Mbak. Dan telepon ini hanya dipasang dalam rumah ini aja, Mbak. Kalau misalnya Mbak Laras mau pesan makanan, silakan pencet tombol 9. Dan kalau misalnya Mbak Laras mau nonton TV, silakan. Dan ini remote-nya, Mbak. Saya permisi dulu ya, Mbak. Permisi. Saluran TV-nya. Gila, banyak banget. Ini gila, emang ada ya orang yang nonton saluran TV sebanyak itu? Ini sebenarnya gue di mana sih? Rumah apa hotel bintang 5 ya? Telepon aja khusus buat rumah ini. Ya, gue sekarang harus fokus gimana cara gue bisa keluar dari sini. Tapi gimana cara gue mau hubungin ayah? Telepon ini kan khusus buat rumah ini doang. Semoga ayah baik-baik aja. Udah, please, jangan kabur dari aku lagi ya. Ya. Kita dulu gak kayak gini loh. Dulu kamu selalu ada di samping aku. Always listening to my stories. Kenapa sekarang kita jadi kayak gini? Kamu nuntut aku buat ngertiin perasaan kamu. Tapi kamu sendiri apa? Kamu gak pernah kan ngertiin perasaan aku? Berapa cewek yang kamu pakein jurus yang sama buat deketin mereka? Aku gak pernah ngomong kayak gini ke cewek lain. Cuman kamu. Karena cuma kamu yang bisa ngertiin aku. Why don't you say that? You're special to me. Terus kalau aku spesial di mata kamu, kamu tetap anggap aku kayak teman biasa gitu. Terus aku apa bedanya sama semua cewek yang kamu udah rayu itu? Kamu tuh emang tukang PHP tau gak sih? Pokoknya kayak gitu. Oke? Emang aku nggak bisa komitmen aja. Why? Cause aku emang kayak gitu orangnya. Udah. Kenapa sih? Emang apa masalah dengan kita sekarang? Aku nggak bisa, Leon. Aku nggak bisa kalau tanpa komitmen. Dan kalau kamu nggak bisa kasih aku itu, yang mending kamu join aku aja. Tapi I ask you one final thing. Okay? Kamu masih suka kan sama aku? Enggak. You serious? Yeah, I'm serious. No more friend zone. Sekarang sudah jamnya istirahat. Jadi kalian boleh istirahat, ya. Silakan. Ya, makasih, Pak. Istirahat dulu, Pak. Alhamdulillah. Demi bisa bertahan hidup di Surabaya, aku terpaksa harus jadi kuli bangunan. Keadaan Laras gimana ya? Apa dia baik-baik aja?
Sudah seminggu ayah belum isi pulsa, Laras. Kamu sabar ya, nak. Begitu ayah isi pulsa, ayah pasti hubungi kamu. Pak Surya, Pak Surya. Oh ya, ada apa Pak? Pak, maaf, saya mengganggu. Saya cuma mau minta izin. Apa saya bisa minta uang bayaran minggu ini lebih awal, Pak? Loh, ya apa Rek? Bayarnya itu 2 hari lagi baru keluar. Sampean harus sabar, Pak. Iya, Pak, iya. Saya tahu, Pak. Tapi saya butuh untuk beli pulsa, Pak. Saya harus telepon anak saya yang di Jakarta. Walah, sakno nererek. Buat beli pulsa aja kan? Iya, Pak, iya. Buat beli pulsa aja, Pak. Ya udah. Neng ono tak kasih aja duit 20.000. Cukup tak? Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ini dikasih, Pak. Beneran? Astagfirullah. Alhamdulillah, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih. Makasih banyak, Pak. Ya wis. Nanti kalau pekerjaannya udah selesai, baru telepon anaknya ya. Ya. Ya, Pak. Ya Allah, alhamdulillah. Laras. Ayah bisa telepon kamu, Nak. Aduh, kok gue jadi parno gini sih? Gue gak mau ketemu preman itu lagi. Leon? Kamu inget kan cowok yang kemarin ada di kampus kita? Yang serem itu loh. Yang ngejar-ngejar aku itu loh. Kayaknya dia suka deh sama aku. Kamu mau kan ada di samping aku terus? Ya, siapa tahu kalau misalnya kamu di samping aku, dia ngira kamu pacar aku. Terus dia jadi nggak berani deh deket-deket aku. No more friend zone. Dara udah nggak mau aku deketin. Dia udah nggak suka sama aku. Leon? Sonya. Kamu nggak dengerin aku dari tadi? Sonya, lu suka nggak sama gue? Kamu kenapa? Kamu nanya aku suka sama kamu atau enggak? Ya kalau itu sih gak usah ditanya lagi. Tuh kan, cewek-cewek lain aja pasti suka sama aku dari awal ketemu. Harusnya aku bisa dong naklukin Dara. Loh, Leon! Leon! Ih, kenapa gitu anak? Baru juga nembak gue, terus main pergi gitu aja. Seberapa pantaskah kau untuk ku tunggu? Leon mana ya? Gue belum lihat dari tadi. Biasanya kan ngumpul di kantin dulu. Kok bisa ya Dara berubah kayak gini? Nonsense kalau Dara bilang gak cinta sama gue. Tapi kok bisa dia nolak gue? Woi, kenapa lo malah bengong? Duduk. Lo tuh kemana aja sih dari tadi? Banget. Gue mau nanya lo sesuatu, tapi lo jujur ya sama gue. Apaan? Ini menurut gue doang atau emang pesona gue sama cewek udah luntur? Ya elah, gue pikir apaan?
Ternyata nggak penting banget. Udah deh, gue ada yang lebih urgent, lebih gawat. Ya ini juga gawat kali men buat gue. Ya ini lebih penting daripada pesona lo yang nggak jelas itu. Apaan? Nyokap gue udah balik ke rumah. Ya apa gawatnya, apa emergensinya kali? Itu normal. Rumahnya di Jakarta, anak-anak di Jakarta. Enggak, tapi ini gawat situasinya. Apaan? Nyokap gue balik bawa Laras. Kok bisa? Gue juga nggak tahu. Gue aja nggak boleh balik ke rumah, makanya gue butuh bantuan lo. Lo pikirin dong caranya gimana biar gue bisa balik ke rumah. Aduh men, lu mau libatin gue lagi? Lu nggak lihat apa ya? Gue udah kapok bantuin lo terus men. Olah, please lo bantuin gue kali ini aja, please. Sorry. Kali ini gue gak bisa bantu. Come on man, please. Bantuin gue ya. Ya udah gue pikirin dulu. Tapi gue ambil tas ya. Udah kita ngomongin nanti aja ambil jalan, ayo. Yuk. Tapi gue harus ambil tas dulu. Ya udah ambil dulu cepetan men. Aduh. Tapi ambil tas dulu ya. Iya, iya. Kenapa sih naik gue kayak gini? Bentar. Pasti enggak? Enggak, bentar dulu. Yul, please banget, lo kasih tau ke gue mobil lo di mana? Gue kagak bawa mobil. Ini gue lagi serius, gue butuh banget. Gue juga serius, gue gak bawa mobil ke kampus hari ini. Kok bisa? Lo tadi naik apa kesini? Naik supir. Ini semua gara-gara lo. Masih inget gak lo? Gara-gara lo pura sakit, ya? Mobil gue disita dan ATM gue semua diblokir. Puas. Serius lo? Bokap lo sengeri itu? Ya. Dan sekarang lo minta gue tolongin lo lagi. Lo gila ya? Yang ada ntar gue disuruh tidur di garasi, mau lo? Iya, ya enggak sih. Cuman lo masa gak denger gue barusan? Laras mau ketemu sama nyokap gue, Yon. Ini bahaya banget, ini tuh epic. Lu gak dengerin gue ya? Tadi gue cerita juga epic. Lebih epic mana sama gue? Lo gak tahu kan nyokap gue bisa ngelakuin apa sama Laras? Aduh, ada Leon lagi. Mendingan gue cepat pergi deh. Please, ini bahaya banget. Gue harus nyelamatin Laras. Please bantuin gue ya. Man, I'm on my limit. Enough is enough, bro. Gue capek. Alah, please lah. Aku jadi MT kayak gini sih. Gak setia kawan banget lo. Laras dalam bahaya. Oh, jadi itu mamanya Vino. Semua fasilitas gue disita dan gue gak bisa deketin jauh gara-gara siapa? Hah? Gara-gara gue bantuin lu. Dan lu sekarang bilang ke gue gak setia kawan. Ayo tolonglah. Gue udah tolong lu berapa kali dan lu gak pernah berterima kasih sama gue. Mana mobil lo? Lu gak denger ya tadi? Gue bilang ada, gue tahu ada kunci mobil mana. Gak mungkin gue bawa mobil. Gue bilang udah dari semua bokap gue. Apa sih? Mana kuncinya? Gak bawa. Udah. Gue mau bantu. Iya, gue mau bantu. Kenapa? Nggak mau dibantuin? Ya enggak, bukannya kayak gitu. Bukannya lo nggak suka sama gue. Waktu itu aja lo mau ngerokin rencana gue deketin Laras. Gue ngelakuin ini semua demi Laras. Karena Laras itu sahabat gue. Tadi pagi gue sempat lihat Laras di luar kampus. Dia lagi dibawa sama wanita cantik. Gue rasa itu nyokap lo. Terus kalau Laras sama nyokap lo, kenapa dia dalam bahaya? Soal itu panjang lah urusannya, ntar aja gue cerita. Sekarang lo mau bantuin apa enggak? Iya, gue mau bantuin. Nih gue ada mobil nih, pakai mobil gue aja. Yuk. Yaudah, yuk. Ayo. Oh, sekarang lo mau ikut kalau ada darah? Ya gimana, gue gak mau dia ribut. Apaan sih? Telat banget sih, cepetan dong. Bisa nggak sih lo lebih cepet? Come on, faster. Ya ini juga cepet kali, Vin. Sabar dikit kali. Aduh, cepetan dong, Leon. Dara. Kamu nggak tahu kamu mau berhadapan sama siapa. Ini Tante Rani, ya. Kamu ketemu dia bakal nyesel. Lihat aja nanti. Gue tahu nyokap gue emang serem. Tapi kalau dijelasin pakai penjelasan yang masuk akal, dia mau kok dengerin. Oh, really? Terus, lu punya penjelasan masuk akal? Apa coba? Itu baik ngomong doang tau gak sih, Vin? Yang ada kalau lu ngomong, tambah lagi masalahnya. Dan sekarang lu seret gue sama Dara. Dara tuh nggak tahu apa-apa dan lu seret dia. Udah. Udah berisik banget sih. Tapi nyokap lu kan taunya lu di kampus. Dia nggak tahu lu pulang duluan. Gimana dong? Kan lu duduk samping gua. Ya udah gini aja deh. Ntar begitu deket rumah gue ngumpet di bagasi. Dimana ya Laras? Udah cari kemana-mana. Mau ketemu
Mana sih lo? Kamar tamu. Oh iya, mau gue periksa. Untung aja, gue tahu titik CCTV di sini. Ya, seenggaknya jadi lumayan gampang lah nyelinap sini. Kasihan kamu, Ras. Lo pasti bingung ya. Lo pasti takut sekarang ya. Gue harus minta bantuan seseorang nih. Gue nggak bisa diem aja pasrah kayak gini. Tapi siapa ya? Satya. Nggak bisa. Satya kan lagi di kampus. Nggak mungkin dia bisa ada di sini. Terus gimana dong? Tenang, Ras. Gue di sini. Lo nggak perlu takut. Ras. Laras. Satya? Aman. Gue di sini ya. Satya? Lo ada di sini? Satya, lo di sini? Kan gue udah bilang sama lo kan, kalau gue akan selalu ada buat lo. Dan sekarang, gue tepatin janji gue. Nah, sekarang gue di sini. Gue akan usahain sama lo. Gue akan cari jalan keluar di sini. Satya, gue minta maaf ya. Gue sebenarnya nggak bermaksud nambah masalah lo sama nyokap lo. Ras, lo gak usah mikir gitu ya. Gue udah bilang, gue akan selalu ada buat lo. Dan gue gak akan pernah ninggalin lo. Alhamdulillah, Satya ternyata ada di sini. Gue jadi bisa lebih tenang sekarang. Selamat siang, Bu. Gimana kondisi di dalam? Sejauh ini aman. Dia tidak berontak. Kalau begitu cepat buka pintunya. Kamu cari kunci aja lama sekali. Cepat buka pintunya. Satya, kayaknya ada orang yang udah datang deh. Lo harus ngumpet sekarang, Satya. Oke, tapi Guntal jangan panik ya. Gue yakin mereka gak nyakitin lo. Ya? Oke. Kayaknya anak ini terlalu ketakutan untuk kabur. Tapi nggak ada salahnya aku ngecek. Aduh, Burani jangan kesana, please. Satya bisa ketahuan. Mungkin cuma perasaanku aja. Nggak ada tanda-tanda anak ini mau kabur. Jangan kamu pernah berpikir kamu bisa kabur dari sini. Dan jangan berharap kamu bisa keluar dari ruangan ini sebelum saya dapat kabar tentang ayah kamu. Kamu pasti sembunyiin tentang keberadaan ayah kamu kan? Iya.
kamu diam aja? Kenapa nggak jawab? Oh, kamu masih belum nyerah juga ya? Oke, that's fine with me. Saya akan tunggu kamu sampai kamu akan berbicara tentang semuanya. Aduh Satya, hati-hati. Buruan pergi dari balkon. Ada apa ya? Dari tadi kamu terus-menerus memandangi balkon itu. Oh, jangan-jangan kamu masih bisa berpikir untuk kabur dari sini. Tapi sayangnya kamu gak akan pernah bisa kabur dari sini. Enggak kok Bu, saya cuma lagi mikirin cara buat ngelesain masalah ini. Bagus, kamu pikirin sampai ada hasilnya. Ada apa sih di balkon itu sampai kamu liatin terus? Tapi saya yakin kalau ayah saya nggak salah. Saya mohon tolong beri kesempatan buat ayah saya menjelaskan dulu. Karena saya yakin kalau ayah saya tuh nggak salah. Ayah saya juga korban. Tidak ada yang namanya penipu itu jadi korban. Penipu adalah penipu dan korban adalah korban. Justru saya sekarang ini yang malah jadi korban dari ayah kamu, tahu? Bu, coba sekali aja Ibu ngertiin posisi ayah saya. Ayah saya juga sekarang lagi berjuang, Bu. Berjuang untuk cari temannya yang udah bawa kabur semua uang Ibu. Ayah saya lagi berusaha karena ayah saya memang nggak salah, Ibu. Salah. Kamu itu kan anaknya. Wajar aja kamu ngebelain ayah kamu. Paling itu cuma alasan yang dibikin oleh ayah kamu aja kan? Iya. Bu, kalau emang Ibu mau nangkap ayah saya, silahkan, Bu. Tapi saya cuma minta satu hal, tolong jangan sakiti ayah saya. Karena saya yakin dia nggak salah. Apapun yang kamu katakan tentang ayah kamu tidak akan merubah segalanya. Ayah kamu tetaplah seorang penipu. Gue kagum sama lo, Ras. Diterpa cobaan apapun lo tetap tegar ya. Nggak biasanya lo ada orang setegar itu. Apalagi kalau lagi ngadepin mama. Sekarang gimana ya caranya ngeluarin Laras dari masalah ini? Ayo gimana ya? Ayo Saat, mikir Saat. Ayo temuin cara brilian dari kepala lo. Kalian semua kesini. Sekarang kalian saya beri tugas untuk menjaga di dalam. Dan pastikan satu hal. Anak ini tidak boleh kabur dan keluar dari ruangan ini sedikit pun. Atau jangan-jangan dia akan loncat dari balkon untuk belajar bunuh diri. Siap. Please, jangan ke balkon. Please. Balkon aman, Bu. Pintunya sudah saya kunci. Kamar mandi aman, Bu. Jendela kamar mandi sudah saya kunci. Pintu depan juga akan saya berikan pengamanan, Bu. Untung aja Satya berhasil pergi. Bagus. Tapi pastikan kalau anak ini tidak akan pernah bisa beranjak dari ruangan ini. Paham kalian?
Paham, Bu. Dan kamu Laras, jangan pernah berpikir kalau saya main-main. Kamu tidak akan pernah bisa keluar dari ruangan ini sampai saya temukan ayah kamu. Ya Allah, semoga ayah bisa menemukan orang yang menipunya secepatnya, supaya masalah ini cepat berakhir. Lindungilah ayah ya Allah.